Bab 65, Keberuntungan. Lacey mengerutkan alinsya, dia sama sekali tidak memiliki orang kenalan yang M2, kalaupun ada, pasti juga seorang perempuan, dan orang yang dimaksud oleh sekretarisnya itu, jelas sekali adalah laki-laki. Suruh dia masuk. Lacey berpikir sejenak, dia ingin tahu siapakah orang itu sebenarnya, beraninya berkata bahwa dia adalah orang kenalannya, dan berkata bahwa akan melakukan kerja sama dengannya. Tak lama, sang sekretaris pun membawa sesosok orang yang sedikit familiar masuk ke dalam. Cheo Qin, kita bertemu lagi. Melihat Lacey, pemuda itu menampakkan senyuman hangatnya. Kau yang berpura-pura menjadi orang kenalan lamaku, dan membohongi sekretarisku, mengatakan ingin kerja sama dengan agenku. Lacey bertanya dengan wajah kesal. Pria di hadapannya itu pernah ia temui 2 kali. Pertama kali adalah saat dia dan Jerry pergi ke grup Qin untuk menandatangani kontrak, yang kedua di restoran Suji kemarin malam. Bagi Lacey, orang yang tidak penting, sama sekali tidak perlu ia pedulikan, oleh karena itu, sampai saat ini, ia juga tidak tahu nama orang itu. Pria itu tersenyum, Cheo Qin, hari ini aku datang kemari menemuimu, memang untuk bekerja sama, aku juga berharap kau tidak salah paham. Mendengar dia memang datang untuk kerjasama, kemarahan Lacey pun reda, dengan sedikit malu ia bertanya, maaf, siapa namamu? William Yang, Williamyang, kata William dengan sopan. Tidak bisa dipungkiri, William adalah seorang pemuda yang elegan dan sopan, setidaknya tampaknya seperti itu. Kelihatannya sama sekali tidak berlebihan, tatapan matanya yang melihat Lacey juga sangat jernih. Kerjasama yang kau maksud itu, apa? Tanya Lacey pelan. Seharusnya Cheo Qin mengetahui grup Chenghe dari kota Zhou, itu adalah bisnis dari keluarga yang kami, belakangan ini kami sudah mulai merambat ke pasar Jiangsu, tapi bagaimanapun keluarga yang adalah keluarga kelas A di kota Zhou, dengan perkembangan Jiangsu saat ini, bagi kami, sepertinya tidak begitu cocok dengan identitas keluarga yang kami. Oleh karena itu kami memerlukan rekan kerja yang kemampuannya cocok. Sikap William meskipun sangat ramah, tapi di dalam perkataannya, ia ingin menunjukkan kehebatan keluarga yang. Awalnya Lacey merasa sedikit tertarik saat ia berkata ingin bekerja sama, tapi setelah mendengar perkataan William yang angkuh itu, ketertarikannya berkurang banyak. Jadi, menurutmu, grup Sanhe cocok dengan identitas keluarga yang? Tanya Lacey. William tersenyum angkuh, di mataku, posisi grup Sanhe di Jiangsu, tidak bisa dibilang begitu tinggi, tapi itu juga tidak masalah, begitu keluarga yang kami bekerja sama dengan grup Sanhe, pasti akan membuat posisi grup Sanhe meningkat pesat. Jadi maksudmu, sebuah perusahaan di bawah naungan keluarga kelas A dari luar kota bekerja sama dengan kami, keuntungan yang akan kami dapatkan akan lebih besar daripada perusahaan terkenal seperti grup Yanchen yang bekerja sama dengan kami. Tanya Lacey sambil menyipitkan matanya. William datang ke Jiangsu kali ini, memang demi membuka pasar Jiangsu, ia ingin menemui Lacey, satu karena ingin bekerja sama, yang satunya lagi karena ia ingin mendekati Lacey. Ia tidak begitu tahu tentang situasi grup Sanhe. Tentu saja tidak, bagaimanapun grup Yanchen adalah perusahaan yang terkenal di seluruh negeri, di mata dunia pun, peringkatnya juga tidak rendah, apalagi di belakangnya ada keluarga Yuan yang merupakan 8 keluarga besar kota Yan, tentu saja kita tidak sebanding. William cukup tahu diri. Lacey tersenyum dingin, kalau kau tahu, seharusnya kau juga mengerti, grup Sanhe sudah bekerja sama dengan grup Yanchen, selain itu, keluarga Su, keluarga terkaya nomor 1 di Jiangsu, juga bekerja sama dengan kami. Menurutmu, sebuah perusahaan keluarga dari luar kota, apakah pantas bekerja sama dengan kami? Akhirnya wajah William pun sedikit berubah, ia hanya tahu, beberapa minggu yang lalu, grup Sanhe masih merupakan bisnis keluarga Qin, dia sama sekali tidak pernah berpikir, grup Sanhe dapat berhubungan dengan grup Yanchen. Cheo Qin, banyak teman banyak jalan. Meskipun grup Yanchen dan keluarga Su sangat kuat, tapi keluarga yang kami juga tidak lemah. Kalau bisa bekerja sama dengan keluarga Yang, grup Sanhe pasti akan bertambah hebat. Kita berdua masih perlu melakukan kerja sama.
William masih ingin mendapatkan kesempatan kerja sama ini. Perjalanan keluarga yang ke Jiangsu kali ini sangat tidak lancar. Sebelumnya adik dan adik iparnya pergi ke grup Yan Chen untuk membicarakan kerja sama, tapi entah mengapa, grup Yan Chen yang awalnya bersedia bekerja sama, tiba-tiba menolaknya. Oleh karena itu, keluarganya menyuruhnya untuk membuka pasar di Jiangsu. Siapa sangka setelah dia datang, dan mencari beberapa perusahaan besar untuk kerja sama, dia juga ditolak. Karena terpaksa, ia hanya bisa mengurangi persyaratannya, dan bekerja sama dengan keluarga Qin terlebih dahulu. Sekarang ia juga bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk mendekati Lexi, dan bekerja sama dengan grup Sanhe. Lexi berpikir sejenak, lalu berkata, masalah kerja sama dengan keluarga yang, bagaimanapun sangatlah besar, aku akan melaporkannya pada komisaris. Kalau sudah memutuskan akan bekerja sama dengan keluarga yang, aku akan menghubungimu. Baik, kalau begitu, aku tidak akan berkata apa-apa lagi, kutunggu kabar baikmu. William tersenyum dan bangkit berdiri, meninggalkan selembar kartu nama, dan pergi. Baru saja William pergi, Lexi langsung menelepon Jerry dan menceritakan hal ini. Jerry hanya menjawab dengan satu kata, tolak. Meskipun tidak tahu mengapa Jerry menolak untuk bekerja sama dengan keluarga Yang, tapi Lexi mengerti. Jerry adalah komisaris grup Sanhe. Ia mengambil kartu nama yang ditinggalkan William, lalu membuangnya ke tong sampah. Setelah pulang kerja, Jerry datang menjemput Lexi lagi. Dalam perjalanan ke TK, Jerry tiba-tiba berkata, kalau orang itu berani pergi ke grup Sanhe lagi, langsung suruh orang untuk mengusirnya. Sesaat Lexi masih belum mengerti, ia bertanya, siapa yang kau maksud? William yang datang untuk membicarakan masalah kerja sama denganmu hari ini. Orang itu bukan orang baik. Di kota Zhou dia telah melukai banyak sekali wanita. Dia mengajakmu kerja sama itu hanya bohong. Tujuan utamanya adalah untuk mendekatimu, kata Jerry tenang. Tidak mungkin kan? Lexi sangat terkejut. Lalu ia bertanya dengan penasaran, kenapa kau tahu sejelas itu tentangnya? Saat Yumi kuliah, ia pernah mengejar seorang laki-laki. Kau tahu kan? Tanya Jerry. Dulu Yumi cukup menyukai laki-laki itu, tapi akhirnya si brengsek itu membohongi Yumi dan mengajaknya ke hotel. Karena Yumi menolaknya, keesokan harinya, Yumi langsung melihatnya bergandengan tangan dan berjalan keluar dari hotel bersama dengan seorang wanita lain. Lexi mengangguk, lalu tiba-tiba ia bertanya dengan bingung, kenapa kau tahu akan hal itu? Jerry tersenyum. Waktu itu Yumi menraktirku makan, lalu kita bertemu dengan pria itu, dan dia sekarang adalah suami dari adik kandung William Yang. Jerry pun menceritakan kejadian waktu itu. Setelah mendengarnya, Lexi pun tampak marah, beraninya mempermalukan adikku, ingin bekerja sama denganku, mimpi saja. Di clubhouse besar di Jiangsu, Nightlight. Baru saja William berjalan keluar dari parkiran, tiba-tiba ia bersin, sial, siapa yang sedang memakiku? Kak Yang, di depan pintu Nightlight, seorang gadis muda yang sudah berdandan cantik terus melambaikan tangannya pada William. Kenapa kau tiba-tiba ingin membawaku kemari? Setelah William mendekat, ia pun bertanya dengan bingung. Waktu itu kau bilang, asalkan aku bisa membawa Lexi Qin atau Yumi Qin ke ranjangmu, kau akan menikahiku. Tanya Jessie tiba-tiba. William pun teringat pada Lexi yang ia temui di grup Sanhe hari ini. Api di hatinya pun mulai membara. Aku memang pernah berjanji padamu, tapi ini sudah berapa hari. Aku tak yakin kau bisa melakukannya. William tertawa dingin. Malam ini, tunggu saja keberuntunganmu, kata Jessie sambil tersenyum lebar, memikirkan dapat menikah dengan keluarga Yang, matanya pun penuh dengan semangat yang membara. Bersambung.